Baru aja gajian, tapi uang udah ludes dan nggak tahu perginya kemana. Target nabung selalu aja kelolosan. Apa kalian mengalami ini? Jika iya, kalian mampir di video yang tepat. Aku mau kenalin salah satu gaya hidup yang bisa membantu keuangan kamu. Tonton videonya sampai selesai ya, biar kamu bisa dapat keseluruhan insight-nya. Frugal living. Apa itu? Menurut KBBI, kata frugal memiliki arti cermat, hemat, dan sederhana. Secara sederhana, frugal living dapat diartikan sebagai gaya hidup hemat yang mengutamakan kebutuhan dibandingkan dengan keinginan. Orang yang menerapkan gaya hidup frugal akan lebih cermat dalam menggunakan uangnya, serta menghindari segala sesuatu yang berlebihan atau boros. Ada sebagian orang yang menganggap bahwa mengadopsi frugal living adalah orang yang pelit. Namun sebenarnya bukan pelit ya, hanya saja mereka mengerti seberapa besar kebutuhannya dan mereka sudah merasa cukup dengan itu. Dengan menerapkan frugal living dalam kehidupan sehari-hari, kamu bisa melakukan penghematan sedemikian rupa hingga dapat menabung 50% bahkan lebih dari pendapatan yang kamu terima setiap bulannya. Hal ini dilakukan tidak lain karena adanya tujuan untuk mencapai kebebasan finansial atau yang biasa disebut FIRE, Financial Independent Retire Early. Gerakan ini telah digagas sejak 1992 dan telah dibukukan oleh seorang ahli finansial bernama Vicki Robin dan Joe Dominguez. Jika kalian penasaran, coba baca bukunya yang berjudul Your Money or Your Life. Gerakan memperjuangkan kebebasan finansial untuk pensiun dini ini sedang ramai di kalangan anak muda. Karena kebanyakan dari kamu ingin menikmati masa tua tanpa berusaha payah lagi untuk bekerja. Meskipun tidak semuanya ingin pensiun dini, namun setidaknya kamu akan tenang jika sudah tahu bahwa kamu sudah memiliki dana yang cukup untuk kehidupan kamu di masa depan. Bijak dalam mengelola keuangan ini bisa menghindarkan kamu dari sifat hedon, konsumerisme, dan kebiasaan berhutang. Terus, gimana cara mulainya? Yang pertama, mindset. Hal yang paling penting dalam mengadopsi suatu gaya hidup adalah dengan membuat mindset kamu benar tentang hal tersebut. Vicki Robin dalam bukunya Your Money or Your Life menjabarkan, ketika manusia dalam keadaan ditodong dan ditanya pilih harta atau nyawa, pasti kamu auto jawab nyawa. Entah uang atau handphone kamu yang dirampok, nggak masalah, asalkan nyawa kamu selamat. Sayangnya, dalam kehidupan keseharian, kamu tidak selalu berpikir jernih seperti itu. Kebiasaan kamu berbelanja, cara kamu menghabiskan uang. Keseringan kamu lupa kalau uang yang kamu hasilkan itu sebenarnya juga datang dari kamu menukarkan waktu dan tenaga kamu, atau sama artinya dengan kamu menukarkan nyawa kamu. Yang sering terjadi saat ini adalah kamu belanja dengan mengatakan, ini self-love, atau ini reward untuk diriku, tanpa berpikir berapa jam yang kamu habiskan untuk menghasilkan uang yang kamu gunakan untuk belanja tadi. Misalkan mau beli iPhone terbaru, ayo coba hitung dulu berapa lama waktu dan berapa banyak energi yang kamu tukarkan untuk menghasilkan uang senilai iPhone tadi. Dan pikirkan kembali, apakah itu worth it? Jawabannya ada di kalian masing-masing. Yang kedua, kenali diri. Mengenal diri sendiri lebih dalam ini sangat penting. Kenapa? Biar kamu nggak melulu terbawa arus tren atau ikut-ikutan orang-orang di sekitar kamu. Saat teman kantor pamer tas baru, kamu jadi punya keinginan untuk membeli tas baru juga? Atau saat kamu naik jabatan dan gajimu naik, kamu cenderung menaikkan gaya hidupmu karena gengsi? Jika kamu terus melakukan itu, maka kamu tidak akan mampu berhemat. Inilah pentingnya mengenali diri sendiri untuk tahu di mana level cukup menurut kamu. Misalkan kamu ke kantor bawa bekal, itu nggak masalah banget. Toh itu sebenarnya sudah cukup buat kamu memenuhi kebutuhan makan siang kamu. Atau kamu pergi ke kantor naik kendaraan umum, tidak pakai kendaraan pribadi, kamu tidak perlu malu dipandang teman kerja kamu. Yang penting kan tujuan kamu pergi ke kantor sudah tercapai. Kamu bisa sampai kantor dengan selamat dan di waktu yang tepat. Ini penting, kenapa? Karena jika kamu berani memilih jalan hidup yang berbeda dari kebanyakan orang, tentunya akan banyak orang juga yang mempertanyakan atau mencibir kamu. Nah, jika kamu sudah tahu betul tentang batasan kamu, maka kamu tidak akan mudah terpengaruh oleh kalimat-kalimat yang akan kamu dengar dari orang di sekitar kamu. Yang ketiga, punya tujuan yang jelas. Seperti yang sudah sempat aku singgung di awal tadi,
Orang yang menerapkan hidup frugal ini kebanyakan ingin bebas finansial dan pensiun dini, tapi mungkin juga akan berbeda untuk beberapa orang di antara kita. Ada yang ingin beli rumah misalnya, atau untuk pendidikan anak, haji, atau goals-goals keuangan lainnya. Ini perlu kamu set dari awal karena ketika kamu memiliki tujuan yang jelas, kamu akan punya tekad yang kuat untuk terus berjuang dan mencapai tujuan kamu. Jadi saat ada diskon di marketplace, kamu tidak akan mudah goyah lagi karena impianmu untuk memiliki rumah lebih penting daripada membeli barang yang sedang diskon tadi. Cara yang keempat, budgeting. Setelah kamu punya mindset yang benar tentang frugal living dan punya tujuan yang jelas, selanjutnya adalah mengatur keuangan dengan cara budgeting. Ini jangan terlalu dianggap sulit ya. Sederhana saja, tulis berapa nilai yang kamu perlukan untuk setiap pos pengeluaran. Berapa untuk beli bahan makanan, berapa rupiah untuk membayar listrik, beli paket internet, dan lain-lain, menyesuaikan kebutuhan kalian masing-masing. Bagi kalian yang penghasilannya sudah lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan kalian setiap bulannya, jangan lupa sisihkan di awal untuk ditabung. Bisa untuk dana darurat jika memang belum ada, atau untuk investasi. Namun bagaimana kalau setelah budgeting tidak ada nilai tersisa lagi untuk menabung atau investasi? Mungkin kamu perlu mempertimbangkan untuk menambah penghasilan kamu. Bisa dengan ikut promosi di kantor, freelance, jualan online, ataupun jadi afiliator marketing. Sebenarnya saat ini banyak cara untuk menghasilkan uang lebih, tinggal bagaimana kamu memanfaatkan peluang-peluang yang ada. Yang kelima, belajar investasi. Untuk mempercepat tujuan keuangan yang sudah kamu buat tadi tercapai, keuntungan dari investasi tentunya akan sangat membantu, karena bukan hanya diri kamu yang mampu menghasilkan, tapi juga uang atau aset kamu, yang nantinya ini bisa menjadi passive income untuk kamu. Kalian bisa memulai berinvestasi jika memang sudah ada dana yang bisa dipakai untuk investasi. Ingat, jangan gunakan uang yang akan kamu gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari kamu untuk investasi. Karena keuntungan dari investasi tidaklah instan didapat dalam waktu singkat. Dalam hal ini kamu perlu hati-hati juga. Jangan sampai uang yang sudah susah payah kamu kumpulkan malah hilang karena investasi bodong. Jadi penting bagi kamu untuk belajar dulu sebelum melakukan investasi. Kamu bisa belajar dari buku atau dari ahlinya langsung. Belajar memahami berbagai instrumen investasi bisa dimulai dari hal-hal yang simpel, mulai dari menabung emas, naruh uang di deposito, belajar tentang reksadana pasar uang, sampai reksadana saham. Bagi pemula mungkin bisa dimulai dengan reksadana karena ini adalah salah satu bentuk investasi yang mana kamu bisa dibantu oleh manajer investasi, bukan berinvestasi secara langsung. Tingkat resiko juga bisa disesuaikan dengan karakter kamu. Yang paling kecil resikonya bisa dimulai dari pasar uang, pendapatan tetap, campuran, hingga reksadana saham. Atau bagi kalian yang sudah mengerti tentang investasi, bisa juga mencoba trading saham sendiri. Cukup segitu dulu video kali ini, semoga bisa membantu kalian untuk lebih memahami tentang frugal living dan bisa mulai menerapkannya. Jika kalian ada pendapat lain, bisa komen di bawah. Jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan update dari kami. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.